Selamat siang semuanya. Saya Maria Kristina Raja Gubuk dengan NIP C1C02071 dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi R10. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai PPh pasal 21, di mana pengertian PPh pasal 21 itu sendiri itu pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, subjek pajak dalam negeri. Penghasilan yang menjadi objek pajak. Penghasilan yang menjadi objek pajak bisa berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran sejenis lainnya. Adapun subjek dan objek pajak penghasilan pasal 21. Subjek pajak penghasilan pasal 21 yaitu terdiri dari yang pertama orang pribadi, di mana orang pribadi di sini sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Yang kedua, warisan. Warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Yang ketiga, badan. Badan ini adalah sekumpulan orang dan atau model yang merupakan satuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Yang keempat, bentuk usaha tetap. Di mana bentuk usaha tetap ini bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari atau 12 bulan. Selanjutnya yaitu objek pajak penghasilan pasal 21. Per 16/PJ/2016 menjabarkan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan. Yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Selanjutnya itu penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Selanjutnya penghasilan berupa jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Dan yang terakhir, penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Adapun PTKP PPh pasal 21. Yang pertama terdapat pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi Dwiguna, dan asuransi beasiswa. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah. Yang ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
iuran tunjangan hari tua, atau iuran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Yang keempat, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui oleh Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, beasiswa yang memenuhi syarat tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Nah, selanjutnya ada mekanisme dan tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Di mana tarif pajak bagi wajib pajak orang pribadi yang diatur dalam pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan menjelaskan tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat progresif, artinya pajak disesuaikan dengan kemampuan dan kekayaan wajib pajak itu sendiri. Semakin banyak penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, maka tarifnya pun ikut meningkat. Tarif yang dipakai adalah tarif pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu yang terdapat di dalam tabel. Ini adalah tabel tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21, di mana dengan penghasilan sampai dengan 50 juta dikenakan tarif pajak 5%. Dengan penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif pajak 15%. Dengan penghasilan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan dengan tarif pajak 25%. Dan penghasilan di atas 500 juta dikenakan tarif pajak 30%. Adapun kewajiban pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama, setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak atau kantor penyuluhan pajak setempat. Yang kedua, pemotong pajak dapat mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya. Yang ketiga, pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak penghasilan pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir bulan takwim, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Yang keempat, pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran pajak penghasilan pasal 21 meskipun nihil dengan menggunakan surat pemberitahuan SPT masa ke kantor pelayanan pajak setempat selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya. Yang terakhir, pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 kepada pegawai tetap maupun kepada orang pribadi, bukan pegawai tetap, penerima uang pensiun, penerima jaminan hari tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun. Dari penjelasan tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak, orang pribadi, subjek pajak dalam negeri. Penghasilan yang menjadi objek pajak bisa berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran sejenis lainnya. Jenis penghasilan yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 salah satunya yaitu penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, baik penghasilan teratur maupun tidak teratur. Selain penghasilan berupa upah atau gaji yang diterima secara teratur oleh pegawai tetap dalam satu perusahaan,
Bonus dapat menjadi salah satu penghasilan tidak teratur yang diberikan oleh perusahaan sebagai bentuk apresiasi kepada pegawai tetap dan menjadi motivasi pegawai tetap dalam menyelesaikan pekerjaan selain mendapatkan tunjangan transportasi dan kesehatan. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.